Dunia terkejut di balik citra moral Malaysia terungkap skandal perbudakan modern yang memalukan. Seorang TKI asal Temanggung, SN, disekap selama 21 tahun tanpa gaji, rumahnya kini kosong, keluarga hancur, sementara majikannya hidup mewah tanpa dosa. Kasus kekerasan yang dialami oleh SN, warga Temanggung, Jawa Tengah ini sekaligus merupakan seorang pekerja migran Indonesia di Malaysia yang disiksa selama 21 tahun oleh majikannya. Keluarga pekerja migran Indonesia yang disekap oleh majikannya di Malaysia mengungkapkan kondisi dan juga perlakuan yang dialami korban selama 21 tahun di Malaysia. Kasus tidak hanya itu, bahkan hampir sekujur tubuh SN mengalami luka bekas benda tumpul hingga mengakibatkan cacat permanen. Kini pihak keluarga masih berupaya untuk menghubungi pihak-pihak terkait agar SN segera dapat pulang ke kampung halaman di Temanggung, Jawa Tengah. SN hanya diberi jatah makan setiap 3 atau 5 hari sekali selama bekerja. Lilin yang merupakan keponakan dari SN menjelaskan bahwa SN hanya diberi makan nasi putih saja tanpa sayur maupun lauk. Dan ini bukan kasus tunggal. 250 buruh asing dari Bangladesh ngamuk di Pelabuhan Klang karena gaji ditahan berbulan-bulan, paspor disita, janji perusahaan tak ditepati. Politik Malaysia, ribut di parlemen rakyat tetap menderita. Moral atau ekonomi, kamu harus lihat ini sampai habis. Perlawanan terbuka di Pelabuhan Kelang, Selangor. Marahan yang sudah terpendam lama akhirnya meledak ketika sekitar 250 pekerja asing melancarkan aksi mogok kerja massal sebagai bentuk protes atas gaji mereka yang tidak dibayar sejak bulan Juni. Praktik penahanan paspor dan penunggakan gaji yang dilakukan secara sengaja oleh pihak perusahaan menunjukkan adanya kesombongan yang luar biasa dari entitas ekonomi di sana terhadap hak-hak dasar buruh asing. Sangat ironis melihat negara yang kerap mengklaim diri sebagai pelopor nilai-nilai Islam justru membiarkan kezaliman semacam ini tumbuh subur di tanah mereka tanpa tindakan tegas yang berarti. Memalukan, skandal perbudakan modern di Malaysia terbongkar ke dunia. Dunia tercengang di balik citra moral tersimpan praktik perbudakan modern. Mari kita buka pelan-pelan, tapi jangan kaget kalau baunya langsung nyegrak. Ada sebuah rumah di Temanggung, sepi, kosong, sunyi, bukan karena ditinggal liburan, bukan juga karena pindah ke kota, tapi karena hidup di dalamnya seperti dihapus pelan-pelan dari dunia. Rumah itu sekarang bahkan dijadikan kandang ayam. Iya, kandang ayam. Tempat yang dulu jadi saksi tawa keluarga, sekarang lebih sering dengar suara kukuruyuk daripada suara manusia. Dan dari situlah semuanya harus kita mulai, bukan dari Malaysia, tapi dari rumah kosong itu. Karena di sanalah kita bisa lihat dampak paling jujur dari sebuah sistem yang rusak. Keluarga hancur, manusia hilang, dan negara. Ya, negara sibuk pencitraan. SN, perempuan biasa dari Temanggung. Bukan pejabat, bukan selebgram, bukan siapa-siapa. Tapi justru karena itu, ceritanya jadi penting karena dia mewakili ribuan bahkan jutaan orang yang nasibnya dianggap biasa saja. Tahun 2003 dia berangkat ke Malaysia. Niatnya sederhana, kerja, cari uang, bantu keluarga. Klasik, narasi yang selalu dijual. Kerja di luar negeri gaji besar, hidup lebih baik. Tapi yang dia dapat, 21 tahun disekap, 21 tahun kerja, 21 tahun tanpa gaji. Coba cerna pelan-pelan, 21 tahun, itu bukan kontrak kerja, itu hukuman penjara tanpa pengadilan. Bahkan napi pun dapat makan layak dan ada masa bebas. Ini nggak ada, dan yang bikin makin panas, ini bukan kejadian di negara gagal, bukan di wilayah konflik, bukan di tempat yang katanya chaos. Ini terjadi di Malaysia, negara yang sering banget tampil dengan wajah religius, moral tinggi, penuh nilai. Yang suka bicara soal etika, soal peradaban, soal kita ini bangsa yang bermartabat. Tapi realitanya, ada manusia diperas 21 tahun tanpa bayaran. Kalau itu bukan perbudakan modern, terus apa namanya? Jangan dipelintir dengan istilah manis kayak eksploitasi tenaga kerja. Itu terlalu halus. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini bukan salah kontrak. Ini kejahatan kemanusiaan. Dan yang bikin tambah getir, ini bukan kasus tunggal. Ini bukan oknum. Kalau cuma satu, mungkin kita masih bisa bilang, ya, kebetulan aja. Tapi faktanya, kasus kayak gini muncul lagi, dan lagi. Berulang. Sistematis, kayak ada pola yang sengaja dibiarkan. Dan di titik ini, kita harus berhenti pura-pura naif. Ini bukan kecelakaan, ini sistem yang rusak dan dibiarkan rusak. Bayangkan hidup SN selama 21 tahun. Bangun pagi, kerja, disuruh dimarahin, mungkin disiksa, tanpa tahu kapan selesai. Tanpa tahu apakah dia masih punya rumah. Tanpa tahu apakah anaknya masih ingat wajahnya. Dan ternyata jawabannya pahit, orang tuanya meninggal. Tanpa dia di samping, anaknya tumbuh menikah pergi, suaminya menikah lagi. Salah siapa? Coba jawab jujur. Kalau seseorang hilang 21 tahun tanpa kabar, apa yang bisa keluarga lakukan? Nunggu. Sampai kapan? Sampai mati juga. Ini bukan cerita sinetron, ini realita. Dan realita nggak selalu punya akhir bahagia. Dan di saat satu keluarga di Temanggung hancur pelan-pelan, di sisi lain, ada majikan yang hidup enak, makan enak, tidur nyaman, jalan-jalan, hidup normal, di atas penderitaan orang lain, di atas kerja gratis selama 21 tahun. Ini bukan cuma soal uang yang nggak dibayar, ini soal cara pandang, bahwa ada manusia yang dianggap lebih rendah.
bahwa ada tenaga kerja yang bisa diperas tanpa rasa bersalah. Dan di situ kita harus tanya, ini masalah individu atau mentalitas kolektif? Karena kalau satu orang bisa melakukan ini selama 2 dekade tanpa ketahuan, tanpa dihentikan, tanpa ada yang curiga, berarti ada yang salah di sekitarnya. Entah itu sistem hukum yang lemah, pengawasan yang setengah hati, atau ini yang paling pahit, ketidakpedulian. Dan dunia mulai lihat itu. Ini bukan lagi urusan bilateral Indonesia-Malaysia. Ini bukan sekadar kasus TKI. Ini sudah masuk ranah global. Ini soal hak asasi manusia. Apalagi sekarang Indonesia lagi pegang posisi penting di Dewan HAM PBB. Ironis kan? Di satu sisi, Indonesia bicara soal HAM di panggung dunia. Di sisi lain warganya diperlakukan kayak budak di negara tetangga. Dan Malaysia masih mau bilang ini cuman kesalahan kecil, masih mau pakai narasi kami negara bermoral. Jangan salah. Dunia sekarang nggak sebodoh itu. Informasi cepat, tekanan global besar, dan kasus seperti ini gampang banget jadi sorotan internasional. Apalagi kalau narasinya kuat, perempuan 21 tahun tanpa gaji disekap. Itu headline banget. Dan ketika headline itu keluar, yang dipertanyakan bukan cuma pelaku, tapi negaranya, sistemnya, nilainya. Dan di titik ini, Malaysia nggak bisa lagi sembunyi di balik retorika. Karena realitanya sudah kebuka, ada praktik perbudakan modern yang nyata. Bukan di masa lalu, bukan di buku sejarah, tapi sekarang. Dan masih berlangsung. Pertanyaannya sekarang sederhana, tapi menyakitkan. Ini negara gagal melindungi pekerja? Atau memang sengaja membiarkan? Karena kalau sudah tahu tapi diam, itu bukan kelalaian. Itu pembiaran. Dan kalau pembiaran terjadi terus-menerus, itu berubah jadi budaya. Budaya eksploitasi. Budaya yang menganggap pekerja migran itu alat, bukan manusia. Dan dari situ kita masuk ke bab berikutnya yang lebih dalam, lebih personal, dan lebih nyesek. Karena di balik angka 21 tahun, ada cerita yang jauh lebih menyayat. Bukan cuma soal kerja paksa, tapi tentang hidup yang hilang. Dan di part 2 nanti, kita akan kupas habis bagaimana perjalanan SN dari Temanggung berubah jadi mimpi buruk yang bahkan gak bisa dibayangkan. Dan kenapa 21 tahun itu bukan cuma angka itu, tetapi luka yang gak akan pernah benar-benar sembuh. 21 tahun disekap tanpa gaji. Kisah SN yang mengguncang dunia. Bayangkan bekerja 21 tahun tanpa dibayar sepeser pun. Coba jangan langsung lanjut baca. Pause sebentar. Bayangin kamu kerja 1 bulan aja dulu. Capek, kan? Bangun pagi dikejar target, dimarahin bos, pulang sore badan remuk. Tapi ya masih ada satu hal yang bikin bertahan, gaji. Sekarang kita ubah sedikit, kerja 1 tahun tanpa gaji. Masih kuat? Oke, kita naikkan lagi 5 tahun tanpa gaji, tanpa kepastian, tanpa jalan pulang. Udah mulai terasa absurd? Sekarang balik ke kenyataan SN, 21 tahun. Dan bukan cuma tanpa gaji, tapi juga tanpa kebebasan, tanpa komunikasi, tanpa identitas, tanpa hidup. Ini bukan lagi cerita tentang pekerja migran yang nasibnya kurang beruntung. Ini cerita tentang manusia yang secara perlahan dilucuti kemanusiaannya. SN berangkat tahun 2003. Zaman itu siapa sih yang enggak tergoda narasi kerja ke Malaysia hidup lebih baik? Agen-agen tenaga kerja jual mimpi kayak jual gorengan, laris, cepat, dan kadang basi. Janji-janji manis, gaji besar, kerja ringan, majikan baik. Realitanya, kita sekarang tahu ujungnya. Tapi coba bayangkan posisi SN waktu itu. Perempuan desa, punya anak, punya suami, punya orang tua. Tekanan ekonomi pasti ada, harapan jelas besar. Dia berangkat bukan buat cari petualangan, dia berangkat buat bertahan hidup. Dan ironisnya justru disitulah hidupnya direnggut. Begitu sampai di Malaysia pelan-pelan semua akses ditutup. Paspor ditahan, komunikasi diputus, dunia luar hilang. Ini pola klasik, bukan hal baru. Tapi tetap aja, setiap kali terjadi, kita seperti pura-pura kaget. Padahal skemanya selalu sama. Ambil paspor, putus komunikasi, isolasi, eksploitasi, selesai. Satu manusia berubah jadi aset, dan SN terjebak di situ selama 2 dekade lebih. Coba bayangin hari-harinya, bangun pagi, kerja, bersih-bersih, masak, mungkin juga disuruh hal-hal lain yang bahkan gak manusiawi. Salah sedikit dimarahin, mungkin dipukul, mungkin diancam. Dan yang paling kejam, gak ada harapan. Karena orang masih bisa tahan capek, masih bisa tahan lapar. Tapi kalau harapan hilang, itu yang menghancurkan. SN hidup tanpa tahu kapan ini selesai, tanpa tahu apakah dia akan pulang, tanpa tahu apakah dunia di luar sana masih mengingat dia. Dan di sisi lain, waktu terus berjalan. Di Temanggung rumahnya mulai berubah. Awalnya mungkin masih ditunggu. Suami berharap, orang tua berharap. Mungkin dia sibuk, mungkin belum bisa kirim kabar. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Lalu mulai muncul pertanyaan yang lebih gelap. Jangan-jangan dia sudah tidak ada. Dan di situ realita mulai masuk. Orang tua SN meninggal tanpa sempat melihat anaknya pulang, tanpa sempat tahu anaknya sebenarnya masih hidup, tapi disekap. Itu luka yang nggak bisa diukur pakai angka. Anaknya tumbuh tanpa ibu. Bayangin jadi anak yang ibunya hilang, bukan meninggal, bukan juga jelas kemana. Hilang, tanpa jejak.
Dan waktu terus jalan, anaknya menikah, pindah, membuat hidup sendiri. Normal? Ya. Tapi tetap ada lubang yang nggak pernah tertutup suaminya. Nah, ini yang sering jadi bahan bisik-bisik. Kok bisa nikah lagi? Ya, coba kita balik pertanyaannya. Kalau pasangan kamu hilang 10 tahun tanpa kabar, kamu akan nunggu 15 tahun, 20 tahun, realita itu kejam. Hidup harus jalan. Dan pada akhirnya suaminya memilih melanjutkan hidup. Bukan karena dia jahat, tapi karena sistem ini sudah menghancurkan segalanya. Dan sekarang ketika SN akhirnya muncul lagi ke permukaan, dia pulang ke apa? Rumah kosong. Keluarga yang sudah berubah, dunia yang tidak lagi sama. Ini bukan happy ending. Ini tragedi yang telat disadari. Dan di titik ini, kita harus berhenti melihat SN hanya sebagai korban. Dia adalah bukti hidup dari kegagalan banyak pihak. Gagalnya sistem penempatan tenaga kerja, gagalnya pengawasan, gagalnya perlindungan. Dan ini yang paling menyakitkan, gagalnya kemanusiaan. Karena 21 tahun itu terlalu lama untuk tidak terdeteksi. Serius, di mana tetangga majikan? Di mana aparat setempat? Di mana sistem hukum? Masa iya seseorang bisa disekap 21 tahun tanpa ada yang curiga? Atau sebenarnya ada yang tahu tapi memilih diam? Nah, ini yang lebih serem. Karena kalau diam itu disengaja, berarti ini bukan lagi kasus individu. Ini ekosistem. Ekosistem yang memungkinkan eksploitasi berjalan mulus tanpa gangguan. Dan SN hanyalah salah satu korban yang kebetulan terungkap. Berapa banyak yang belum? Berapa banyak yang masih di balik pintu tertutup? Berapa banyak yang mungkin tidak akan pernah kembali? Pertanyaan-pertanyaan ini nggak nyaman, tapi harus ditanya. Karena kalau tidak, kita cuma akan sibuk dengan empati sesaat, lalu lupa. Dan siklusnya akan terulang lagi, dan lagi, dan lagi. Sementara itu, di Malaysia, api mulai muncul dari sisi lain. Bukan dari korban yang diam, tapi dari mereka yang sudah tidak mau diam lagi. Para pekerja asing termasuk dari Bangladesh mulai melawan. Dan ini menarik, karena selama ini narasi pekerja migran itu selalu sama. Sabar, diam, terima nasib. Tapi sekarang, mereka mulai bilang cukup, dan ketika yang diam mulai bersuara, biasanya ada sesuatu yang sudah terlalu lama dipendam. Di parti 3 nanti, kita akan masuk ke fase yang lebih panas. Bukan lagi soal satu korban, tapi soal perlawanan. Tentang 250 pekerja yang mogok, tentang gaji yang tidak dibayar, tentang paspor yang ditahan, dan tentang satu pertanyaan besar yang mulai menggema kemana-mana. Ini Malaysia lagi krisis ekonomi atau krisis hati nurani? TKI dan buruh Bangladesh ngamuk. Malaysia gagal bayar gaji pekerja asing? Buruh asing akhirnya melawan. Ini bukan lagi diam, ini perlawanan. Karena ada satu titik di mana orang yang selama ini diam, sabar, nahan, tiba-tiba bilang cukup. Dan begitu kata cukup itu keluar, permainan berubah. Di Pelabuhan Kelang, Selangor, tempat yang harusnya jadi simbol aktivitas ekonomi, pergerakan barang, dan roda industri, tiba-tiba berubah jadi panggung protes. Sekitar 250 pekerja asing, mayoritas dari Bangladesh. Bukan demo besar-besaran ala revolusi, bukan juga rusuh, tapi justru itu yang bikin ngeri. Mereka mogok secara damai, tenang, tertib, tapi penuh kemarahan yang sudah matang. Karena kalau orang marah tapi masih bisa tenang, itu artinya ini bukan emosi sesaat, ini akumulasi. Dan yang mereka tuntut sebenarnya sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk ukuran abad ini, bayar gaji. Itu aja. Nggak minta bonus, nggak minta fasilitas mewah, nggak minta saham perusahaan, cuma minta hak paling dasar, upah atas kerja mereka. Tapi bahkan itu pun nggak dikasih. Gaji mereka ditahan sejak Juni. Bukan telat sehari 2 hari, ini berbulan-bulan. Dan yang bikin makin absurd, janji demi janji dilontarkan. Tenang, nanti dibayar Desember. Desember datang, gaji masih 0. Ini bukan lagi soal keterlambatan. Ini soal kebohongan yang diulang-ulang sampai dianggap normal. Dan di titik itu, kesabaran habis. Para pekerja ini akhirnya mogok. Mereka berhenti kerja, mereka keluar dari area pabrik. Dan ini langkah berani. Kenapa? Karena pekerja migran itu posisinya rentan banget. Visa tergantung perusahaan, paspor dipegang majikan. Hidup mereka secara harfiah dikunci. Jadi ketika mereka berani mogok, itu bukan keputusan ringan. Itu taruhan. Taruhan antara hak dan risiko dideportasi. Dan ternyata masalahnya nggak berhenti di gaji. Paspor mereka juga ditahan. Nah, ini klasik tapi tetap saja gila. Paspor itu identitas. Itu hak dasar, tapi di sini dijadikan alat kontrol. Logikanya sederhana. Kalau paspor dipegang perusahaan, pekerja nggak bisa kabur, nggak bisa pulang, nggak bisa cari kerja lain, alias terkunci. Mirip SN? Iya, polanya sama. Bedanya SN sendirian dan disekap diam-diam. Yang ini rame-rame dan mulai bersuara. Tapi akarnya sama-sama eksploitasi. Dan di sini kita mulai lihat benang merahnya. Ini bukan 2 kasus terpisah, ini satu pola besar. Sistem yang memungkinkan perusahaan menahan gaji, sistem yang membiarkan paspor disita, sistem yang membuat pekerja asing jadi kelas 2, bahkan mungkin kelas tidak dianggap. Dan sekarang sistem itu mulai retak, karena para pekerja sudah tidak mau lagi jadi korban diam. Mereka bahkan sempat menahan beberapa eksekutif perusahaan.
bukan untuk menyakiti, tapi untuk memaksa dialog. Karena kalau pakai jalur normal, suara mereka nggak didengar. Jadi mereka bikin situasi yang tidak bisa diabaikan. Dan akhirnya, manajer umum turun tangan. Baru mau negosiasi, lucu nggak sih? Kalau mereka diam diabaikan. Begitu mereka bergerak, baru dilayani. Jadi selama ini masalahnya bukan nggak tahu, tapi nggak peduli. Dan ini yang bikin publik mulai panas. Karena kalau satu kasus SN bisa dianggap penyimpangan pariah, sekarang ada ratusan pekerja dengan keluhan serupa. Artinya, ini bukan kecelakaan, ini pola. Dan kalau sudah pola, berarti ada yang salah secara struktural. Departemen Tenaga Kerja sendiri sudah menemukan fakta, lebih dari 200 pekerja tidak dibayar sejak April, paspor ditahan. Artinya, bukti sudah ada, masalahnya jelas. Sekarang tinggal satu pertanyaan, kenapa masih terjadi? Di mana penegakan hukumnya? Di mana sanksinya? Atau jangan-jangan ini dibiarkan karena dianggap biasa? Nah, ini masuk ke bagian yang lebih pedas. Sementara para pekerja ini berjuang buat makan, buat hidup, buat sekadar dibayar. Di sisi lain, para elit politik di Malaysia sibuk. Tapi bukan sibuk menyelesaikan masalah, mereka sibuk ribut. Sidang parlemen yang harusnya jadi tempat solusi malah berubah jadi arena debat kusir, saling serang, saling sindir, saling jatuhkan. Dan kadang, levelnya sudah bukan debat intelektual lagi, tapi kayak adu ego. Sementara di luar sana, ada orang yang nggak digaji berbulan-bulan, ada yang paspornya ditahan, ada yang hidupnya digantung tanpa kepastian. Kontrasnya terlalu nyata. Di satu sisi, penderitaan, di sisi lain pertengkaran elit, dan di situ publik mulai muak. Karena ini bukan soal politik lagi, ini soal prioritas. Kalau negara benar-benar peduli, harusnya ini jadi isu utama. Darurat, butuh tindakan